Untuk kalian yang ingin daftar kuliah keperawatan, jangan daftar dulu sebelum menonton video ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Nurse Eko Widianto. Pada video kali ini saya buat terkhusus bagi kalian yang ingin kuliah di ilmu keperawatan. Langsung saja simak video selengkapnya. Perawat merupakan salah satu profesi yang sangat krusial akhir-akhir ini akibat adanya virus mematikan COVID-19 yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia, yang merupakan salah satu garda terdepan yang ikut andil dalam percepatan penanganan COVID-19 sebagai pahlawan kemanusiaan di seluruh dunia adalah perawat. Lantas, siapakah sebenarnya seorang perawat? Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada dua jenis perawat yang dapat bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, yakni perawat profesi yang terdiri dari nurse dan nurse spesialis, dan yang kedua yaitu perawat vokasi. Lalu, apa saja pendidikan yang dapat ditempuh? Pendidikan tinggi keperawatan terdiri atas tiga, yaitu yang pertama, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan program diploma keperawatan yang serendah-rendahnya adalah Diploma 3 Keperawatan. Program studi yang ditempuh adalah D3 Keperawatan. Yang kedua, program pendidikan akademik yang terdiri dari program Sarjana Keperawatan, program Magister Keperawatan, dan program Doktor Keperawatan. Program studi yang dapat dipilih yakni melalui jenjang paling rendah yaitu S1 Keperawatan, lalu melanjutkan ke S2 Keperawatan, dan dapat melanjutkan ke S3 Keperawatan tanpa menempuh pendidikan profesi. Untuk perawat pada kualifikasi pendidikan akademik hanya dapat bekerja pada sektor akademik atau non-pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, ataupun praktik yang memerlukan STR dan SIPP. Program pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan profesi, yakni program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan. Program studi yang ditempuh yakni dimulai dari S1 Keperawatan melanjutkan ke profesi nurse, lalu dapat melanjutkan ke program S2 Keperawatan disertai pengambilan keperawatan spesialis. Apa sih sebenarnya tugas dan wewenang seorang perawat? Tugas yang pertama yaitu pemberi asuhan keperawatan, yang terbagi menjadi dua bidang, yaitu pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan individu atau perorangan dan di bidang upaya kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan individu, perawat berwenang untuk melakukan pengkajian keperawatan secara holistik kepada pasien, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, melakukan rujukan, memberi tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, dan melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang untuk melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat, menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat, membantu menemukan kasus penyakit, merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melakukan rujukan kasus, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, mengelola kasus, dan melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Tugas yang kedua yaitu sebagai penyuluh dan konselor bagi klien, di mana perawat berwenang untuk yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat,
dan melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat dan konseling. Tugas yang ketiga yaitu sebagai pengelola pelayanan keperawatan, di mana perawat berwenang yang pertama melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan, dan mengelola kasus. Untuk tugas yang keempat yaitu sebagai peneliti keperawatan, di mana perawat berwenang untuk melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika, menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan, dan menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas yang kelima yaitu pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan tugas yang terakhir yaitu sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah masih ingin kuliah pada jurusan keperawatan dengan segala tugas dan wewenang yang melekat pada profesi perawat? Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan memantapkan bagi teman-teman yang ingin segera kuliah pada jurusan keperawatan. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini, serta berikan masukan konten-konten yang ingin teman-teman ketahui tentang dunia keperawatan. Sekian dulu video kali ini, saya ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya.